Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dini Dince mau memberi tutorial bagaimana cara membuat ikat kabel. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami ikat kabel yang tidak rapi. Setelah kita rapikan, misalnya kita ikat dengan karet gelangnya bisa putus atau hilang gitu ya. Nah, supaya bisa rapi, kita di sini mau memberi trik bagaimana caranya membuat ikat kabel dari kain flanel. Nah, bahan-bahannya adalah kita sudah menyiapkan beberapa warna kain flanel. Kemudian setelah itu benang ya. Nah, di sini benangnya saya nyiapin benang warna kuning dengan cukup panjang ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok panjang banget. Dan benangnya ini double ya. Jadi benang biasa saya masukkan 2 helai gitu ya. Bahan selanjutnya adalah perekat. Di sini untuk perekat saya siapkan 2 ukuran ya. Ukuran pertama ini perekatnya saya membeli yang lebarnya 2,5 cm. Nah, ini saya potong sepanjang 3 cm saja untuk perekat yang halus dan yang kasar. Kemudian ukuran yang kedua saya siapkan perekat dengan ukuran ini sama ya, kita pakai perekat yang lebarnya 2,5 cm dan dipotong setengah cm aja cukup ya, seperti ini. Nah, kemudian selain bahan-bahan kita juga harus menyiapkan alatnya. Kita di sini pakai gunting, kemudian lem. Untuk lemnya kita bisa pakai lem apa saja. Kebetulan di video kali ini saya menyiapkan lem tembak. Di sini ada mal yang saya siapkan untuk membentuk ikat kabelnya. Ada 3 ukuran ya. Ukuran yang pertama di sini saya siapkan dengan lebar 3,5 cm karena nanti ikat kabelnya lebarnya 3,5 cm. Nah, untuk ukuran pertama ini saya potong dengan panjang 12 cm. Kemudian mal yang kedua dengan panjang 7 cm, sama ya lebarnya. Kemudian yang ketiga panjangnya 6,5 cm. Baik, kita langsung aja mulai digambar dan dipotong di salah satu kain flanel. Nah, pemirsa, di sini saya sudah memotong kain flanel sesuai 3 ukuran tadi ya. Nah, ini saya buat seperti ini. Ini nanti yang bagian luar ya. Kemudian ini bagian tengah dan bagian dalam ya. Nah, ini ada yang panjang dan yang pendek, satunya 7 cm dan satu lagi 6 cm. Jadi nanti yang 7 cm ini kita letakkan seperti ini. Kemudian nanti kita beri perekatnya ya. Untuk perekatnya kita beri yang halus ini, kita letakkan di sini. Nah, yang kecilnya, yang bagian kasarnya kita letakkan di sini. Seperti itu. Nah, nanti yang bagian halusnya yang kecil ini kita letakkan di bagian potongan yang paling kecil di sini. Tapi ini luar ya, ini dalam, bagian dalamnya. Nanti akan dilem seperti ini, lalu ditutup begitu ya. Nah, sisanya ini nanti akan kita letakkan di baliknya sini. Begitu pemirsa. Oke, kita mulai dulu memberi hiasan ya, supaya ikat kabel kita terlihat manis ya. Jadi kita memberi hiasan di bagian sini. Saya sudah memotong beberapa kain flanel yang ada, bentuknya seperti ini. Kita panaskan lem tembaknya dulu ya. Oke, sambil menunggu lem tembaknya panas, ini saya apa ya, yang panjang, yang ukuran kedua ya. Ukuran kedua diberi yang bagian halusnya di sini dan bagian kasarnya di sini. Nah, ini kita jahit dengan menggunakan benang jahit yang berwarna putih ya. Kenapa demikian? Supaya tidak terlihat bekas bekas benangnya. Sambil menunggu lem tembaknya panas, saya menyiapkan benang putih dulu ya.
Oke, kita jahit dulu ya. Kita coba jahit yang paling kecil dulu ini. Sebenarnya untuk menjahit ini kita bisa juga menggunakan mesin jahit ya. Nah, berhubung di sini saya cuman membuat satu ikat kabel, jadi saya jahit dengan cara manual ya, jahit tangan aja. Jadi nanti pemirsa kalau mau bikin dalam jumlah banyak, saya sarankan nanti pakai mesin jahit. Karena khususnya perekat yang bagian kasar ini memang perlu konsentrasi ya. Soalnya kalau enggak, nah nanti kayak gini, bisa benangnya nggak sengaja terkait gitu ya. Nah, ini saya selesaikan dulu ya. Oh ya, ini lem tembaknya sudah panas ya. Saya akan lanjutkan menempel. Pertama, ini saya mau bikin kapal-kapalan ya. Dilem dulu. Ini saya lem bagian kapalnya. Ditempel di sini ya. Nah, kemudian yang warna biru muda ini air lautnya ya. Ceritanya sih gitu. Oke, ini kita tempel di bagian bawahnya ya. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita tempelkan juga layarnya ya. Ini layarnya ada dua. Satunya layar berbentuk seperti bulan nih, sabit ya. Yang satunya lagi seperti segitiga. Oke. Nah, ini kita tempel di sebelahnya. Nah, jadi deh. Nah, ini jadi hiasan kapal laut ya. Oke, sekarang selanjutnya kita pasang perekatnya. Kita lanjutkan pasang perekat yang tadi ya. Ini yang bagian nomor 2 ya. Oke, ini hampir selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung ikat di bagian baliknya sini ya. Kita tali mati. Oke, cukup. Kita potong. Nah, selanjutnya nomor 2 ini kita tempelkan juga, kita jahit yang bagian halusnya ya, yang besar. Kita letakkan di sini. Sama, kita menggunakan benang warna putih supaya tidak meninggalkan bekas warna kontras dari benangnya. Nah, ini cukup dengan ukuran seperti ini ya, jadi tidak terlalu menepi. Kita jahit dulu ya. Pemirsa, ini saya jahit dengan alasan supaya perekatnya ini awet, melekat di kain flanelnya. Sebenarnya bisa aja kita lem tembak, cuman kalau dilem tembak nanti tidak bertahan lama di sini perekatnya, jadi mudah lepas. Namanya juga perekat kan fungsinya untuk dilekatkan dan dilepaskan beberapa kali. Nah, jadi kalau dijahit gini dia akan lebih awet gitu ya. Oke, ini udah selesai bagian kedua dari ikat kabelnya. Jadi kita tali mati dulu di bagian belakangnya. Oke, cukup. Kita potong benangnya. Nah, selanjutnya kita akan menjahit yang bagian kecilnya ini ya.
Kalau bagian kecilnya ini kita letakkan perekat yang halus, itu bukan di bagian luar yang bersih ya, tapi bagian dalam yang ini ada bekas goresan bolpen saya ketika saya menggambar. Nanti ini kan di bagian dalam, ini bagian luar. Kita letakkan di bagian dalamnya seperti ini. Nah, untuk benangnya jangan menggunakan warna putih ya, karena nanti ini posisinya akan di atas seperti ini, jadi harus menggunakan benang yang warnanya senada dengan warna kain flanel ini. Saya cari dulu benang warna abu-abu ya. Nah, pemirsa, ini saya sudah nyiapin benang warna abu-abu. Nah, untuk cara menjahitnya seperti ini ya, karena ini memang bagian dalamnya adalah justru bagian yang ada perekatnya. Jadi kita mulai dari bagian dalam tentunya, bagian sini ya. Kita jahit begini. Nah, ini sebenarnya Anda juga bisa menjahitnya dengan menggunakan mesin jahit ya. Cuman kalau menggunakan mesin jahit mungkin kita kalau satu warna aja mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau berbagai warna kita akan kesulitan ketika menggonta-ganti warna benangnya. Jadi selama kita menjahit dengan warna yang senada mungkin nggak masalah dengan menggunakan mesin jahit. Nah, di sini di tutorial kali ini saya jahitnya menggunakan manual ya, menggunakan jahit tangan semua. Oke, ini hampir selesai. Satu kali lagi. Nah, ini langsung diikat di bagian perekatnya sini ya. Kita tali mati di sini. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini bisa kita langsung pasang. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, perekat yang kasar ini kita letakkan di samping bagian paling panjang ini ya. Nah, ini kita menggunakan benang warna putih. Kita mulai menjahit ya. Nah, ini karena bagian luarnya adalah bagian yang ada perekatnya, kita nusuknya mulai dari dalamnya ya, dari baliknya. Seperti ini. Oke, ini hampir selesai. Nah, sekali lagi. Nah, ini tinggal kita ikat ya. Kita ikat biar benangnya tidak lepas. Oke, selesai. Selesai sudah untuk bagian perekatnya. Selanjutnya kita coba tempel dulu seperti ini. Nah, jadi nanti kita lem, siapkan dulu lem tembaknya, kita panaskan. Kemudian ini nanti cara melemnya, bagian yang ada dua perekat ini kita lem semuanya, lalu ditutup. Nah, tapi bagian ini agak sedikit berbeda. Jadi nanti kita lemnya hanya sampai batas ini ya. Jadi ini sampai di sini aja. Sisakan bagian sini jangan dilem. Karena nanti bagian sini akan kita letakkan kabelnya gitu ya. Oke. Oke, ini lemnya sudah panas. Nah, bagian yang ini ya, kita lem semuanya. Tapi cara lemnya jangan sampai terlalu ke tepi, karena nanti bagian tepi akan kita jahit veston. Nah, kalau kita jahit veston tapi ada lemnya, nanti akan kesulitan ya. Seperti ini aja sudah cukup. Langsung kita tempel di bagian lainnya seperti ini. Nah, ini sudah merekat ya.
Nah, selanjutnya sekarang kita mau lem bagian sini ya. Cara lemnya, sisakan sedikit, kira-kira 1 cm, mungkin seperti ini. Nah, udah seperti itu aja. Langsung kita letakkan ini di sini. Nah, jadi ada sisa ya. Ini ada sisa segini. Ini bisa kita tutup. Nah, sebelum kita proses menjahit veston, ini mau saya bersihkan dulu. Saya rapikan dulu ya bagian ujung-ujungnya ini supaya tidak terlalu tajam tikungannya ya. Jadi ini saya potong sedikit aja. Nah, begitupun yang bagian dalam ini, yang di sini. Nah, oke, sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan jahit veston. Cara jahit veston seperti ini. Kita mulai menjahitnya di bagian dalam di sini, kemudian berbelok ke sini, ke sini, ke sini. Nah, lalu kita tutup ke sini dan berhenti di sini. Baik, kita langsung praktekkan aja. Kita ambil benangnya. Di sini kebetulan saya memilih benang warna kuning ya, karena saya memang sengaja mencari yang warnanya kontras dengan kain flanelnya. Dan kebetulan di sini ada warna kuning yang terlihat lebih cerah gitu ya. Oke, pertama kita menjahitnya dari sini. Kita buka dulu. Nah, kita masukkan benang di sini dari dalam ke luar. Nah, kita tarik. Nah, kalau sudah seperti ini kita tutup dulu. Nah, ini kita masukkan ke bagian dalamnya sini. Pastikan lurus ya. Nah, seperti ini. Langsung ditarik. Nah, kalau kita sudah dapat satu tusukan veston seperti ini, kita melanjutkannya ke bagian yang dalam, bukan bagian luar, jadi bagian sini. Baik, saya lanjutkan ya. Ditusuk di sebelahnya, jangan sampai ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya tusuk lagi di sebelahnya. Saya kaitkan, tarik. Hati-hati supaya benangnya tidak kecantol sama perekat yang kasarnya ya. Dan ini saya benangnya ukurannya cukup panjang, jadi hati-hati juga supaya tidak seperti ini ya. Nah, ada alasannya kenapa saya kok menggunakan benang yang panjang seperti ini, karena saya sih harapannya ketika menjahit veston keliling dari ikat kabel ini tidak terputus gitu ya, jadi jahitannya itu tidak ada bekas sambungannya, itu harapan saya. Tapi nanti kalau Anda di sini kesulitan menggunakan benang yang panjang seperti saya, nggak masalah, bisa pakai benang yang pendek. Untuk yang bagian belokan ini agak sedikit sulit ya. Bisa Anda perhatikan cara saya menjahit vestonnya. Nah, ini tusukan berikutnya jangan terlalu jauh, deket-deket aja, sebelahnya persis gitu ya. Nah, tetapi bagian yang dikalungkan ini agak panjang, nah seperti ini. Begitupun sebelahnya, nggak usah jauh-jauh. Nah, lalu tarik seperti ini. Nah, seperti ini untuk jahit veston bagian belokan ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke pemirsa, ini videonya akan saya skip dulu. Saya jahit dulu sampai sini ya. Nah pemirsa, ini saya udah hampir deket nih ke bagian
sini ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Dilanjutkan di sebelahnya. Kita pastikan sampai lurus di sini ya. Kalau belum lurus, kita tetap jahit veston seperti biasanya, tetap dari dalam seperti ini sampai lurus dengan bagian bawah. Nah, ini sudah hampir dekat nih. Mungkin satu kali lagi. Nah, sekarang bagian yang kedua, jangan ditusuk di bagian dalam, tapi kita tutup dulu seperti ini. Nah, lalu kita tusuknya lewat luar ya, sampai lurus seperti ini, di lurusnya. Seperti ini ya. Nah, ini langsung kita jahit. Nah, pemirsa, coba Anda perhatikan, di sini saya sudah menjahit veston bagian penutup ikat kabelnya ya, penutup kabelnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan jahit veston keseluruhan di sini. Jadi kita mulai dari sini ya. Lalu kita tusuk veston dan kita tarik. Ini seterusnya akan saya lakukan sampai tusuk veston ini mengelilingi ikat kabel ya. Ini saya teruskan sampai sini. Baik pemirsa, videonya akan saya skip dulu. Nah, ini saya lanjutkan. Ini kan sudah hampir dekat ya. Kita lanjutkan aja di sini jahit vestonnya. Nah, kita lanjutkan lagi karena masih sekiranya jaraknya masih terlalu jauh gitu ya. Nah, berikutnya ini bisa kita tindis gitu ya di sini. Nah, dijahit yang sudah ada jahit vestonnya ini cuman satu, kita tindis seperti ini. Nah, kalau sudah ini tinggal dibuka aja. Kita jahit veston lagi di sebelahnya, namun jangan ditindas ke luarnya, jadi cukup sampai dalam aja. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya. Kita lanjutkan lagi di sebelahnya, cuman kali ini bisa tembus ya, karena ini sudah melewati batas yang double ya. Ini kan tadi cuma satu lembar, ini sudah double. Ini kita teruskan aja jahit vestonnya. Kita lanjutkan aja jahit vestonnya mengelilingi perekat ikat kabel ini ya. Kita jahit begini sampai di sini. Oke, saya skip dulu videonya. Nah, pemirsa, ini sudah hampir selesai untuk jahit vestonnya. Jadi saya sudah jahit veston keliling dari ikat kabel ini. Kita lanjutkan dulu, kurang sedikit lagi. Untuk jahit veston ini memang perlu sering latihan ya, supaya bisa rapih dan konsisten antara jarak dari tepi ke dalamnya, atau mungkin jarak tusukan satu dengan tusukan lainnya. Oke, ini yang terakhir. Ini sudah sampai di sini. Ini saya buka dulu perekatnya ya, supaya tidak ketindas jahitannya. Oke, karena sudah sampai di sini, kita bisa langsung tindas jahitan piston yang tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk mengikatnya mudah sekali. Dari balik ini kita langsung masukkan ke bagian yang tusukan piston tadi. Nah, kita masukkan ke dalam sini benangnya, lalu diikat di bagian dalam sini supaya ikatan akhir ini tidak terlihat ke bagian luar. Jadi kita ikat di bagian dalam ini. 3 kali aja cukup sepertinya. Oke pemirsa, ini sudah selesai. Nah, tada, udah selesai ikat kabelnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita ambil
kita ambil kabelnya. Mula-mula bagian perekat yang kecil ini kita buka ya. Ini kan ada tempat, kita masukkan kabelnya seperti ini, satu helai, kemudian kita tutup perekatnya. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, kita ngecas aja gitu ya. Ini dicas model seperti ini. Jadi jangan dilepas, biarkan seperti ini. Nah, nanti kalau udah selesai ngecas, kita cabut. Kemudian ini bisa kita tekuk seperti ini, yang rapi. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, kita tinggal tutup seperti ini caranya. Tekuk, kemudian tekuk lagi. Tara, selesai sudah ikat kabel. Dengan cara seperti ini kita bisa masukkan ke dalam tas, kita simpan, dan dia tidak akan terbuka lagi. Kalau kita mau ngecas, kita tinggal buka perekat yang bagian besarnya, lalu kita pasang untuk dicas. Dan ini yang kecil tidak perlu dilepas ya. Oke pemirsa, sekian dulu tutorial cara membuat ikat kabel. Semoga tutorial ini bisa diikuti dengan baik dan semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.